kekristenan ini paling seneng bicara kasih karunia, namanya juga anugerah pemberian. Wah, enak sekali rasanya ya. Tapi bagaimana kita meresponi kasih karunia itu? Ya, pertama kalinya Allah berikan kasih karunia itu pada manusia pertama yang dibentuk oleh Dia, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan dan dibentuk serupa gambaran Allah yang sempurna. Dibentuk dari debu tanah, diberikan nafas kehidupan, hiduplah manusia yang luar biasa. Namun berjalannya waktu, terjadi satu proses yang tidak mengenakan karena manusia jatuh dalam dosa. Dibisikin oleh ular yang akan membuat pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya terjadilah satu pemikiran yang akhirnya manusia ini jatuh dalam dosa dan lepas dari kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Setelah itu kasih karunia diberikan kepada Nuh. Tapi di balik itu Allah masih cinta sama manusia. Dia berikan baju, dia berikan pakaian dibuat dari kulit hewan. Ya, setelah itu Allah berjanji sama manusia. Kita buka di kitab Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, silakan dibuka, Om, dibantu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini Allah berjanji, habis gini aku mengadakan permusuhan sama kau. Ya, melalui keturunan perempuan yaitu Maria. Akhirnya digenapi firman Tuhan di kitab Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka dikarenakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Terjadi proses ini, keluarlah Yesus. Ya. Namun pada waktu janji Allah seperti ini di kitab Perjanjian Lama, Yesus belum lahir, Allah masih mengaruniakan yang namanya Nuh. Ya. Dari Nuh dikasih karunia untuk menyelamatkan manusia yang semakin jatuh dalam dosa. Akhirnya Nuh membuat satu bahtera luar biasa. Saudara tahu, kasih karunia ini ada hal yang istimewa, ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Nuh dapat kasih karunia, dia berdiri hebat, begitu kuat, dia bisa membangun bahtera. Dan Nuh nggak sekolah yang namanya arsitek atau insinyur. Dia bisa bangun itu bahtera kuatnya minta ampun, sehingga tidak terjadi serangan yang namanya air bah tidak akan mengenai bahtera itu, dan manusia diselamatkan, yang berdosa lewat. Namun dari situ peristiwa terjadi lagi dan terjadi lagi. Dosa nggak lari kemana-mana, tetap ada di dalam kehidupan manusia. Melalui para nabi, semuanya proses ini sudah dilalui sampai pada akhirnya Yesus sendiri yang lahir. Ya, jadi Yesus ini membawa kasih karunia. Dia yang menyelamatkan kita untuk bisa berjumpa dengan Bapa melalui doa. Karena jurang pemisah ini sudah disambung oleh yang namanya Yesus melalui kematian di kayu salib. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita kembali. Melalui kita doa, Bapa di surga dengar. Bahkan Yesus berbicara, aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat di mana aku berada, aku berada. Dia sudah siapkan fasilitas surga pada waktu kita pulang ke rumah Bapa. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus, tidak ada hak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita ada hak, kita diberikan. Bahkan Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia datang ke dunia, dia menemukan satu jalan bagaimana kita bisa bertemu dengan Bapa lewat doa. Bahkan
jalan yang membawa kita kepada Allah. Dan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan dibaca, dihidupkan dalam hidup. Bukan dibaca, cuma diketahui tapi tidak diterapkan dalam kehidupan. Karena ini adalah satu power yang Tuhan. Kebenaran dan hidup. Artinya apa hidup? Saudara mati bukan satu hal berakhirnya cerita ini, tapi saudara mengalami kematian, kita ada satu kehidupan baru bersama Bapa di sorga. Ini hidup baru. Amin. Apa ada jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mengenal aku akan mengenal Bapakku di sorga. Satu peristiwa inilah yang dinamakan kasih karunia, dan semuanya dapat. Tuhan nggak pilih kasih antara si A atau si B, antara si mampu atau nggak mampu. Semuanya dapat kasih karunia. Namun bagaimana kita bisa memelihara kasih karunia ini, menyambut kelahirannya ada di dalam hidup kita? Ini poin utamanya. Saya kasih contoh. Ini contoh loh ya. Ya, anak saya minta mobil sama saya berikan mobil yang terbaik, yang canggih. Ya, ini bicara mobil yang canggih-canggih, semua itu komputer. Mobil sekarang itu bisa bicara, saudara. Saudara nggak usah ngomong dia bicara, nanti ecunya dicolok ke komputer langsung saya ketahuan. Oh ini begini. Saya ingat saya punya mobil kebanjiran, waktu itu konslet, komputer nyala, ting, ting di lampu. Saya bingung ini ngapain, ini mobil tangking-tangking aja ya. Saya bawa ke dealer, dia buka komputer, dia bilang, Pak, ini ternyata kabel di bawah pintu kanan Bapak. Ini ada yang kejepit waktu banjir. Bapak ngapain? Saya ingat, oh ya waktu habis kebanjiran saya bawa dia ke salon. Kelihatannya ada kabel-kabel set yang kejepit di balik pintu. Maka mobil itu bicara kalau ada mau kejepretnya kabel. Itu canggih, betul ya? Ini fitur. Ya, kembali ke cerita. Anggaplah saya kasih anak saya mobil yang canggih banget, banyak kompos, mobil yang canggih-canggih sekarang banyak kompos dia nyala. Oh ini yang kompos kanan belakang atau muka kiri. Olinya waktunya ganti, mesinnya waktunya check up, semuanya ting-ting dia akan nyala. Sensor itu nggak akan lepas. Namun anak saya meresponnya pada waktu sensor itu nyala, dia tetap itu pakai mobil. Yang penting bensinnya diisi, yang penting jalan. Apa yang terjadi? Mobil tersebut klik ya. Mogok, salahnya siapa? Mobilnya? Atau papanya yang memberi salah, kecanggihan? Itu kasih karunia. Saya nggak ambil itu mobil, biarin aja itu mobil dibawa dia, tapi dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa dibuat kerja, nggak bermanfaat, akhirnya cuma ngantengkan di dalam satu garasi yang tidak berguna. Kasih karunia Tuhan berikan hal yang seperti itu di dalam hidup kita. Semua dikasih kekuatan, semua dikasih kekuasaan, kita bisa bicara dengan Allah Bapa di surga melalui doa. Ini kasih karunia, pengampunan. Sehingga saudara dapat hikmat yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ini kasih karunia. Loh, kasih karunia apakah bisa hilang? Yang pasti Tuhan nggak ambil kasih karunia. Tuhan nggak beda sama kita. Kalau kita kasih barang ke seseorang, nggak mau tampil balik deh, kamu nggak pakai barangku. Tuhan nggak gitu loh. Yang kasih benar. Namun kasih karunia ini bisa yang namanya hilang kemudian. Kalau kitanya yang meninggalkan dia. Ada amin. Selama saudara menempel dengan Tuhan, berdoa kuat, berjalan di dalam kebenaran apa adalah jalan dan kebenaran hidup, kasih karunia terus menyala-nyala dalam hidup. Tapi kalau saudara menjauh dari hadirat Tuhan, kasih karunia itu akan hilang. Bukan Tuhan yang menghilangkan, tapi saudara yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Amin. Oke. Sekarang saya akan bahas lebih lanjut. Kita belajar
prinsipnya Yesus lahir itu membawa terang dalam kehidupan kita semua. Dimulai dari hal pada waktu Yesus lahir, itu orang Majus akan melihat bintang itu terbit dari tinggi. Betul? Ya, dia melihat Sang Juru Selamat lahir, Raja orang Yahudi lahir. Namun di situ ada satu Herodes, pemikirannya beda. Dia punya hati yang jelek. Dia bilang bahwa sama orang Majus dia punya siasat. Dia bilang, kamu cari ada bayi lahir, itu raja. Nanti tolong ya, kabari aku ya, aku mau datang ke dalam persembahan untuk dia. Dia di mana kabar ya? Bener ya? Oh iya, akhirnya orang Majus berangkat melihat bintang itu sampai ketemu Yesus lahir di dalam kandang di atas bumi. Kenapa orang Majus bisa melihat terang Allah? Ini kasih karunia. Kenapa dia bisa melihat terang? Karena orang Majus ini orangnya bijak. Arti Majus itu ada magus, artinya bijaksana. Dia bisa melihat, sedangkan Herodes tidak bisa melihat terang, karena dia punya hati yang tidak benar. Amin. Sikapi kasih karunia adalah terang dalam hidup. Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat. Semuanya dituntun setiap proses kehidupan itu langkah demi langkah dan tuntunan Tuhan. Kalau hati kamu benar. Herodes tidak bisa melihat, bahkan sampai terakhir pun dia, sampai tewas pun dia akan melihat Yesus. Karena mereka berbicara kepada orang Majus, kamu pulang lewat jalan lainnya, jangan ketemu Herodes. Cahaya ini penting dalam kehidupan. Makanya di kitab Matius dikatakan, orang yang jalan di siang hari, dia tidak akan terantuk. Tapi orang yang berjalan di malam hari, dia akan terantuk. Artinya apa? Bicara siang ini bicara tentang ada cahaya. Amin. Saudara, pada waktu kita orang begini, saudara melihat sekeliling. Ini contoh ya, ada satu giwang kecil jatuh di ujung sana, saudara akan melihat, loh, giwangnya siapa? Tapi kalau ini gelap, jangankan giwang, speaker segede ini saudara nggak akan lihat, bahkan bisa kesana, nggak kelihatan. Aduh, ada speaker besar. Itu bicara gelap. Makanya kalau orang tidak bisa melihat terang Allah, dia tidak hidup di dalam kasih karunia-Nya, orang itu akan gelap di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melihat terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup, dan dia selalu mengalami masalah. Padahal melalui proses masalah Tuhan ingatkan, kamu harus kuat, karena apa? Ada kasih karunia di dalam hidup, dan kamu ada jalan keluar terbaik. Pada waktu kamu menyembah aku, terjadilah mujizat dalam hidup. Tapi apakah kita dalam masalah-masalah terus kita tetap dablek, kita tetap bandel, bahkan kita salah itu? Ini saudara akan menghilangkan kasih karunia dalam hidup. Kalau saudara salah berpikir, salah mengucap, akhirnya hal yang tidak benar terjadi dalam hidup. Kita belajar lagi pada waktu ini, masih ada hubungan kemarin ya. Jadi ada hubungan firman yang kemarin, saya akan buka tentang bagaimana Yesus lahir. Itu prosesnya lewat beberapa hal dan untuk orang-orang pilihan Allah. Saudara banyak yang hadir kemarin, bukan hadir, ada yang hadir tapi nggak dengar, karena yang di depan ada terima tamu yang nggak dengar, termasuk cirinya. Jadi ini saya singgung lagi ya. Ini pelayanan biasa, dia melayani tapi nggak dengar firman, dia melayani benar. Ini saya singgung lagi. Jadi di sini dikatakan di kitab Lukas 2 ayat 19 ya.
Saya perhatikan, pada waktu Yesus lahir, itu melalui proses kehamilan. Dia dikandung oleh Roh Kudus, tidak ada satu persetubuhan antara manusia, karena dia benar-benar benih Allah. Maria hanya dipakai saja sebagai saluran keluarnya Sang Juru Selamat di dalam kehidupan manusia. Amin. Nah, pada waktu proses ini terjadi, Maria didatangi malaikat, dikatakan, "Kau akan mengandung." Amin. Dari Roh Kudus. Dia kaget. Terus Maria bilang, dia menyimpan semua ini di dalam hati. Tahu maksudnya ini, saudara? Maria pada waktu merespon Yesus lahir, ada satu hal yang dia hanya tahu. Di dalam hati dia bersimpan hati bahwa, oh, ini Allah beracara dalam hidup. Menyimpan hati di sini adalah bukan orang yang kepahitan, tapi menyimpan hati di sini adalah orang yang dia mau belajar untuk melihat siapakah aku ini, Tuhan. Amin. Maria mau koreksi diri. Dia melihat, loh, ada apa dengan aku? Saudara, pada waktu Yesus proses kelahiran melalui kehamilan Maria, dia menyimpan hati. Dia melihat, dia koreksi dalam diri. Aku ini siapa? Saudara mendapat kasih karunia yang sering-sering saudara koreksi dalam dirimu. Pada waktu saudara melihat ada hal yang tidak benar, saudara koreksi, siapakah aku ini? Amin. Belajar seperti Maria, dikoreksi. Kalau kasih karuniamu tetap hidup, kamu harus sering melihat siapa, bukan siapa kamu. Kalau kita selalu siapa kamu, nggak pernah aku, orang ini akan jauh di dalam kasih karunia, dan dia akan selalu menjadi kepahitan. Dia selalu yang namanya kepingin selalu benar dan tidak pernah salah di hadapan orang. Tapi Maria, dia tahu siapa. Ini peristiwa yang gak mudah, saudara. Dan Alkitab ini pasti benar. Ya dan amin. Allah memilih Maria, ini bukan manusia sembarang. Kemarin sisi sempat singgung tentang Salomo. Lihat, Allah memperingatkan 2 kali karena Allah sudah tahu siapa Salomo, dan Allah sudah tahu siapa itu Maria. Pada waktu Maria mengamini peristiwa ini, terjadilah padaku menurut kehendak. Dia hamil. Ini satu risiko yang berat, saudara. Zaman dulu ada kehamilan di luar pernikahan. Ini namanya perzinahan. Hukumnya mati, dirajam sampai mati. Dan Maria tahu itu sikap yang dia harus ambil, dan dia harus ambil risiko. Kalau hati kita dengan Tuhan gak hitung-hitungan, kita mau ambil risiko di dalam melayani Tuhan dengan baik dan benar kata Tuhan, itu kasih karuniamu semakin menyala-nyala. Jangan hidup syam-syam kuku. Jangan kita melayani Tuhan karena terpaksa. Aku gak enak sama Mejen, sama Anton, sama Budi, sama Robi, nanti ditegur. Kalau level rohanimu begitu, itu bukan keresuhan hati yang Tuhan mau. Seperti yang namanya ada siap, jadilah menurut kehendak. Keputusan yang berat, saudara. Kalau di sini seperti Maria, rasanya nggak ada yang berani ambil sikap. Habis itu jadi sama hati dirajam salah-salah ini. Bapak Belur, ayo belum lahir mati duluan. Kalau kita, berhubungannya yang percaya, ya dan amin, dia ambil sikap. Gak mudah ya jadi Maria. Ada amin? Tapi terjadi. Kehamilan itu terjadi prosesnya sampai Yesus keluar. Dan melalui peristiwa-peristiwa itu dia mengalami satu penderitaan. Semuanya pada waktu Yesus mau lahir pun tidak ada satu penginapan yang mau
sampai terjadilah di kandang domba, sampai terjadi atas palungan tempat makan domba. Tentu proses yang Maria lalui sebagai mama. Dan dia tahu, oh begini ya. Ternyata pada waktu aku ambil komitmen, aku dipercaya, aku koreksi diri, aku menyimpan dalam hati. Semuanya aku tahu, aku harus lakukan yang terbaik untuk Bapakku di surga. Melalui proses penderitaan itu ada satu yang Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tanpa Maria, Yesus gak lahir. Tapi dia adalah pilihan Allah, dan Allah itu benar-benar pas. Dia tidak pernah keliru dalam mengambil sikap. Ini Alkitab dan amin. Luar biasa ya proses ini. Kita mau posisi sebagai apa di dalam kasih karunia? Seperti Maria kita ambil sikap begitu? Apa kita hidup mau seperti biasa-biasa saja? Dan waktu berjalan dari ke hari ke hari, kita disibukkan sama yang namanya kehidupan dunia. Jasmaninya selalu sibuk, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu membaca Quran. Karena aku sibuk dari pagi sampai malam, meeting, capek, mau tidur, mending aku jalan-jalan. Apakah begitu? Hidup adalah pilihan. Kerohanian itu dicas terus dari firman. Ayo baca yang kuat. Jangan gak ngerti tentang firman, gak ngerti tentang kebangkitan, gak ngerti tentang doa, gak ngerti tentang hubungan dengan Tuhan. Taunya cuma liturgi dan ritual saja yang saudara lakukan dengan kesibukanmu sehari-hari saja. Ini baru bicara tentang Maria, belum bicara tentang Yusuf. Sekarang kita bicara tentang Yusuf, ya. Kita buka di kitab Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Nah ini saudara perhatikan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Zaman dulu itu tunangan ada dua hal. Yang kecil sudah ditunangkan dulu, tapi belum direstuin. Maksudnya cuma dijuduk, no. Ini loh ya anakku, ini anakmu aja dijuduk, no. Tapi sudah besar, dia tumbuh besar, dewasa, kok cocok. Walaupun tunangan ini sudah seperti suami istri. Nah, paham ya? Nah, kelahiran Yesus Kristus ada seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita kembali ke ayat 18. Ya, peristiwa ini Yusuf kaget. Semua mengalami terkejut. Maria kaget, Yusuf juga sama halnya kaget. Peristiwa yang sekonyong-konyong dalam hidupmu, janganlah kamu terkejut dulu, tapi mintalah hikmat sama Tuhan. Ada apa di dalam peristiwa yang mendadak ini? Ini peristiwa yang mendadak, tahu-tahu sudah hampir. Ayat yang 19, saudara perhatikan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Seorang yang tulus hati. Saudara tahu apa yang dimaksudkan tulus hati? Halo, fokus ke firman ya. Lihat firman, jangan lihat kanan kiri, fokusnya ke sini. Apa yang dimaksudkan tulus hati? Hidup benar. Amin. Ngambil keputusan itu juga benar.
semuanya benar, nggak asal-asalan hidup, nggak asal-asalan ngomong. Ini orang benar, dan firman ya dan amin benar-benar benar. Namun dikatakan, kenapa dia kok bermaksud diam-diam menceraikannya? Apakah Yusuf tidak bertanggung jawab? Apakah Yusuf mau melarikan diri dari kenyataan? Apakah dia seorang yang tidak ambil risiko? Halo? Di sini Yusuf ini orang yang luar biasa. Dia diam-diam dia simpen cerita aib ini di dalam hidupnya. Seolah-olah ini kenapa terjadi begini? Yusuf pun pasti berpikir, loh, kok bisa hamil duluan ya? Bukannya kita belum suami istri. Pasti dia manusia. Amin. Tapi dia bijak. Dia nggak bilang ke sana ke sini. Dia nggak bilang ke orang ketua Yahudi. Dia bilang, hei tunanganku loh, di anakku belum jadi suami istri. Dia hamil duluan loh. Wah itu makanya bisa langsung mati saat itu, nggak pakai besok. Nggak usah tunggu besok malam hari itu langsung dia didik. Pantai mati dirajam tuntas. Tapi dia simpan dia. Tahu nggak kasih kami? Orang ini harus belajar bijaksana, bisa menyimpan mana yang penting, mana yang tidak penting. Semuanya harus dikelola dengan baik. Jangan bongkar aib orang sembarangan. Jangan ngerumpi bongkarin orang, tapi belajar dengan kemampuan, cari hal yang bijaksana. Kalau ada orang yang nggak benar, saudara tahu, simpan dalam hatimu, doain. Panggil dia Pak, ajak konseling, doain supaya dia berubah. Stop, gak perlu ada orang yang tahu kalau orang ini berbuat dosa, gak benar. Yusuf seperti itu, saudara. Ini yang Yusuf lakukan, ini luar biasa. Kita terapkan di dalam hidup kita. Jangan kita asal mengumbar bicara yang gak penting. Jangan kita asal bicara saja. Bicaralah hal yang penting, yang membangun di dalam hidup. Karena ini adalah satu kekuatan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kasih karunia ini semakin kuat dalam hidup. Kalau kita bisa membangun satu orang yang luar biasa di dalam hidup kita, untuk mengenal Tuhan. Nubuat itu bicara yang baik. Bukan nubuat di dalam penglihatan roh, tapi bicara yang baik. Wah, kamu diberkati Tuhan ya, luar biasa. Kamu ada masalah apa? Ayo sharing dong, doa sama-sama. Dan buka jalan buat kamu. Kamu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Itu nubuat. Kamu jadi orang yang sukses. Kamu jadi anak yang pandai. Papa doain kamu. Kamu luar biasa nak. Walaupun anaknya belum pandai, kamu luar biasa nak. Kamu anak yang pandai. Kamu menantu yang bijak, luar biasa walaupun belum bijak. Ucapanmu itu nubuatanmu. Disinilah Yusuf belajar. Tidak asal ngomong saat karena sendiri. Kamu anak bodoh, menantu gak uho, gak asal ngomong, saudara. Bicara yang baik, bangun hubungan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin? Dikasih karunia. Ya, saudara perhatikan ayat yang ke-20. 19 ini Yusuf belum tahu kalau ini adalah rencana daripada Allah. Belum tahu, betul ya? Tetapi, nah ini sudah perhatikan. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, saudara perhatikan. Mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan dulu di bawah dalam Tuhan. Ini Yusuf belum tahu. Berhubung dia mempertimbangkan, dia menyimpan dalam hati mana yang penting, mana yang tidak, semua di dalam doa. Langsung setelah itu terjadilah di dalam mimpinya. Malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Keluar.
rencana Allah dalam hidup. Tahu, oh maksud Tuhan itu akhirnya berjalan begini, ini ada tujuannya supaya begitu kehendak Tuhan yang terjadi. Dipertimbangkan, gak asal-asalan. Ada amin? Ini luar biasa ini firman. Lanjut 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki tanpa akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Luar biasa. Ya, inilah makna kasih karunia. Inilah makna kelahiran Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita bisa lakukan seperti hanya Maria, seperti hanya Yusuf, kasih karuniamu ini ibarat tadi saya kasih contoh, kembali ke contoh ya. Anak saya pakai dengan benar. Nah ini sekarang ini bicara yang benar, dia salah pakai. Sekarang benar. Ada ting ganti oli, dia ganti oli. Ting banyak kompos kurang angin, dia tambah angin. Ting makanya servis, dia servis. Gak mau kok. Amin. Gak mau. Apa tingnya? Pada saudara baca firman, kehidupanmu gak mogok dan selalu jalan dengan Tuhan. Amin. Maksudnya firman ini jangan dibaca, mintanya diceritain. Dan itu kalau ceritain bisa masuk kanan keluar kiri. Mintanya kalau dengerin khotbah cuma bisa masuk kanan keluar kiri, akhirnya bingung. Padahal ada masalah, dia cari yang namanya bantuan, siapa yang tinggi, yang besar, yang kurus, yang apa, yang anu. Ya semua kita gak ada salahnya. Tapi lebih baiknya hidup dari ke hari, bukan dengan hamba Tuhan, tapi dengan Tuhan yang ada di surga, kerajaan surga. Ada amin? Amin. Dia yang punya kuasa di dalam hidup. Kita diberkati firman Tuhan. Ya, kasih karunia. Jadi jangan cuma senang hanya, itu dalam kasih karunia, dalam kemenangan, dalam kelimpahan. It's okay, tapi bagaimana kamu menindaklanjuti kasih karunia itu? Itu yang penting. Seperti hanya tadi contoh yang kedua, anak saya bagaimana menindaklanjuti? Dia melihat itu saja, ting, dia ikuti aturannya, ting, ikuti aturannya, sama, ting, nggak proses di depan, ikuti aturannya lewat firman Tuhan. Ikuti, baca firman, ikuti aturannya. Maka kasih karunia itu terus menyala dalam hidupmu dan akan melihat kemenangan di tahun 2026 bersama Tuhan. Beri kemenangan.